Aku tahu, dia tahu. Aku tahu, dia tahu. Aku tahu ketentuan dia. Halo guys, selamat datang kembali di podcast Ketintang Area. Sebelumnya kenalin, aku Natasha. Di sini aku bersama kedua rekan aku. Boleh nih kalian kenalin diri kalian? Hai, aku Dea. Seneng banget bisa gabung podcast hari ini. Dan aku Frans. Siap-siap ya, kita akan bahas topik yang sangat seru banget nih. Jadi di kesempatan podcast kali ini kita akan membahas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di Indonesia. Sebelumnya mari kita lurusin dulu nih, apa sih perbedaan dari pemerintahan pusat dan apa sih pemerintahan daerah itu. Mari kita simak masing-masing definisinya. Nah, jadi gini, pemerintah pusat itu adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat nasional. Intinya, mereka yang ngurus semua kebijakan dan aturan untuk seluruh Indonesia. Sedangkan pemerintahan daerah itu ngurusin pemerintahan di daerah masing-masing dan dipimpin oleh kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Bener banget nih, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Nomor tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, undang-undang ini juga mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah ke dalam 3 kategori. Apa aja? Kalian pernah dengar tentang urusan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan belum? Belum. Aku pernah dengar, jadi urusan absolut itu kewenangan yang sepenuhnya dimiliki pemerintahan pusat. Contohnya soal pertahanan, kebijakan luar negeri, justisi, agama, dan moneter. Oh, aku taunya cuma urusan konkuren. Urusan konkuren merupakan kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, misalnya pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. Nah, urusan ini ada diurus di provinsi dan ada juga diurus di kabupaten atau kota. Jangan lupa ada juga urusan pemerintahan umum yang jadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Tapi bisa didelegasikan ke gubernur atau bupati atau wali kota. Oke, jadi intinya pembagian ini bikin pemerintahan bisa jalan lebih efektif ya. Betul banget, apalagi dengan prinsip otonomi daerah, di mana daerah bisa mengatur urusannya sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerahnya. Oke, sekarang kita lanjut bahas pemerintah pusat di Indonesia itu gimana sih? Dia tahu nggak siapa sih yang mimpin pemerintah pusat itu? Tentu tahu dong. Pemerintah pusat dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri dalam menjalankan tugasnya. Terus jangan lupa ada legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Mereka ini yang tugasnya bikin undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, selain itu ada juga badan eksekutif yang terdiri dari kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Mereka bertanggung jawab buat menjalankan kebijakan pemerintah di berbagai bidang. Bener banget. Misalnya Kementerian Pendidikan yang ngurus pendidikan atau Kementerian Kesehatan yang fokus di bidang kesehatan. Dan juga pejabat setingkat menteri seperti sekretaris negara, jaksa agung, sampai sekretaris kabinet juga punya peran penting membantu kelancaran tugas presiden. Nah, kalau soal kewenangan pemerintah pusat, mereka punya banyak tanggung jawab, mulai dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, hingga moneter dan fiskal nasional. Pemerintah pusat
juga berwenang dalam urusan agama loh, dan perencanaan pembangunan nasional secara makro. Wah, ternyata besar juga ya peran pemerintah pusat ini. Semua urusan besar yang mempengaruhi seluruh Indonesia ada di tangan mereka. Oke, sekarang kita beralih ke pemerintahan daerah. Frans, gimana sih sistem pemerintahan daerah di Indonesia itu? Jadi, di tingkat daerah ada kepala daerah yang bisa berupa gubernur, bupati, atau wali kota. Tergantung tingkat pemerintahan daerahnya. Selain itu, ada juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang tugasnya mirip dengan DPR di pusat, yaitu membuat peraturan daerah dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dan badan eksekutif di daerah terdiri dari perangkat daerah, seperti sekretariat daerah dan dinas-dinas yang bertugas menjalankan kebijakan daerah. Ternyata kewenangan pemerintah daerah itu meliputi banyak hal ya. Misalnya mereka ngurusin perencanaan pembangunan, penyediaan sarana prasarana umum, sampai penyelenggaraan pendidikan hingga kesehatan. Iya, mereka juga punya kewenangan buat mengatur tata ruang dan menjaga ketertiban umum. Jadi, urusan sehari-hari kita banyak banget yang diurus pemerintahan daerah. Betul banget. Bahkan mereka punya kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah yang nantinya dipakai untuk pembangunan daerah itu sendiri. Oh iya, kita belum bahas kan tantangan yang dihadapi dalam konteks desentralisasi. Kita tahu bahwa desentralisasi telah memberikan kebebasan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya. Tapi tentu saja ini juga menimbulkan beberapa tantangan. Menurut Dea, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah pusat saat ini terkait dengan desentralisasi? Nah, desentralisasi memang memberi otonomi yang luas pada daerah. Tapi hal ini juga menimbulkan tantangan yang sangat besar, terutama dalam hal koordinasi. Banyak kebijakan nasional yang dirumuskan di tingkat pusat harus diimplementasikan oleh daerah. Namun, tidak jarang terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Daerah seringkali merasa kebijakan yang dirumuskan di pusat kurang relevan dengan kondisi spesifik mereka, sehingga penerapannya menjadi lambat. Jadi ada semacam perbedaan ya terkait prioritas antara pusat dan daerah. Betul sekali. Contohnya, ada kebijakan di bidang infrastruktur yang sudah direncanakan oleh pusat. Namun, di daerah tertentu, kebutuhannya lebih kepada pendidikan atau kesehatan. Ini menciptakan semacam ketegangan. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efisien seringkali membuat koordinasi menjadi lebih sulit. Oke, jadi selain tantangan dalam komunikasi dan koordinasi, ada juga soal relevansi kebijakan pusat di tingkat lokal. Bagaimana menurut Kak Frans, apa tantangan terbesar yang dihadapi daerah dalam melaksanakan otonomi? Dari perspektif daerah, aku rasa ketimpangan sumber daya adalah tantangan yang paling mendasar. Daerah-daerah yang jauh dari pusat, terutama di kawasan terpencil atau tertinggal, seringkali merasa kesulitan mendapatkan anggaran yang memadai. Bahkan, dalam beberapa kasus, akses terhadap anggaran pusat bisa memakan waktu lama. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan daerah untuk membangun infrastruktur, menyediakan layanan publik yang berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kemungkinan sumber daya ini juga dipengaruhi oleh kondisi geografis ya Kak ya? Betul, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dan ini menjadi tantangan tersendiri. Daerah-daerah di pulau kecil
atau di kawasan perbatasan sering merasa tertinggal dibandingkan daerah-daerah yang berada di Pulau Jawa. Misalnya, logistik juga menjadi masalah besar. Infrastruktur untuk mendistribusikan bantuan atau sumber daya seringkali tidak ada atau tidak memadai. Wah, itu termasuk tantangan yang cukup besar ya. Jadi, selain masalah koordinasi, ada juga tantangan ketimpangan dan logistik. Sekarang saya ingin bertanya soal korupsi. Apakah ini masih menjadi isu besar terutama di pemerintahan daerah, Kak Franz? Ya, korupsi masih menjadi isu serius baik di pusat maupun daerah. Namun, di daerah pengawasan yang terbatas seringkali menjadi salah satu penyebabnya. Pemerintah di daerah tidak selalu memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat, sehingga resiko penyalahgunaan wewenang bisa lebih tinggi. Selain itu, di daerah yang lebih kecil, transparansi seringkali kurang terjaga karena keterbatasan infrastruktur teknologi untuk mendukung pengawasan dan pelaporan yang efisien. Saya setuju dengan Kak Franz. Di tingkat pusat, kami juga terus berupaya memperbaiki sistem transparansi dan akuntabilitas melalui berbagai inisiatif. Misalnya, dengan penerapan e-budgeting dan e-procurement untuk mencegah praktik-praktik koruptif. Tapi, ini membutuhkan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah. Kami di pusat mungkin bisa merumuskan kebijakan, tapi pelaksanaannya sangat bergantung pada bagaimana daerah mengadopsi dan melaksanakan kebijakan tersebut. Jadi harus ada kesepakatan bahwa masalah korupsi ini memang perlu dikerjakan bersama-sama antara pusat maupun daerah. Nah, sekarang kita berbicara tentang peluang. Apa saja peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan pusat dan daerah di tengah-tengah tantangan-tantangan ini? Dea mungkin bisa memulai? Tentu, salah satu peluang besar yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan pusat adalah pemanfaatan teknologi digital. Saat ini kita berada di era di mana teknologi bisa membantu mempercepat dan memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan tentu saja mempermudah koordinasi dengan pemerintah. Program e-government yang sedang kami dorong bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi, membuat data lebih mudah diakses, dan tentu saja memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien kepada masyarakat. Teknologi memang bisa menjadi alat yang sangat kuat. Bagaimana dengan Kak Franz? Dari perspektif daerah, apakah ada peluang yang bisa dioptimalkan? Dari sudut pandang daerah, otonomi daerah sebenarnya memberikan kami fleksibilitas lebih untuk berinovasi. Banyak daerah kini mulai mengembangkan inovasi layanan publik berbasis digital, seperti aplikasi untuk layanan kesehatan dan pendidikan. Ini memungkinkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan lebih mudah diakses, tanpa harus bergantung terlalu banyak pada pemerintah pusat. Selain itu, desentralisasi fiskal juga membuka peluang besar bagi daerah untuk mengelola anggaran secara lebih mandiri, sehingga kami bisa lebih fokus pada prioritas lokal yang memang dibutuhkan. Wow, itu sangat inspiratif. Jadi, dengan otonomi dan pemanfaatan teknologi, daerah bisa lebih berkembang secara mandiri. Adakah contoh inovasi yang menarik di tingkat daerah, Kak Franz? Tentu, contohnya di beberapa daerah sudah ada inovasi seperti layanan perizinan online yang memungkinkan warga mengajukan berbagai jenis izin tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Di bidang kesehatan, ada juga daerah yang telah mengembangkan telemedicine untuk melayani warga di daerah terpencil. Ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi di otonomi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Wow, jadi otonomi memberikan ruang lebih untuk inovasi lokal. Untuk terakhir kalinya soal tantangan dan peluang, apa bentuk kerjasama antara pusat dan daerah yang menurut
Kak Dea perlu diperkuat ke depannya? Menurut saya, kerjasama pusat dan daerah harus lebih diarahkan pada pengembangan infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang terintegrasi. Misalnya, pusat bisa lebih mendukung daerah dalam hal penyediaan anggaran dan kebijakan, sementara daerah bisa mengoptimalkan potensi lokal mereka. Dengan demikian, ada keseimbangan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Saya setuju. Selain itu, kerjasama ini sebaiknya tidak hanya terbatas antara pusat dan daerah, tapi juga antar daerah itu sendiri. Ada banyak daerah yang berbatasan dan memiliki potensi ekonomi yang sama. Misalnya dalam sektor pariwisata atau pertanian. Dengan sinergi antar daerah, kita bisa saling mendukung dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu. Jadi kolaborasi pusat dan daerah dan antar daerah adalah kunci untuk mempercepat pembangunan. Nah, akhirnya kita sudah di penghujung acara podcast. Jadi bisa disimpulkan ya kalau konsep pemerintahan di Indonesia itu cukup unik. Kita negara kesatuan, tapi kita juga memberikan kewenangan besar ke daerah lewat otonomi daerah. Iya, meskipun kekuasaan tertinggi ada di pemerintahan pusat, daerah tetap punya kebebasan untuk mengatur urusan mereka sendiri. Harapannya sih, kedepannya kompetensi aparatur daerah terus ditingkatkan ya. Dan tentunya dengan adanya mekanisme koordinasi yang lebih baik antar pusat dan daerah, sistem informasi terpadu, serta e-government yang lebih canggih, kita bisa menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Bener banget, sebelum kita tutup ternyata ada loh negara yang sama konsep pemerintahannya dan ada juga yang berbeda konsep pemerintahannya dengan Indonesia. Oke, pertama Kak Dea boleh di-spill nih apa sih negara yang sama konsep pemerintahannya dengan Indonesia? Nah, konsep pemerintahan yang sama dengan Indonesia, contohnya ada negara Filipina yang sama-sama negara kesatuan dan menganut desentralisasi, di mana daerah juga punya kewenangan tapi tetap dalam kerangka negara kesatuan. Oke, sekarang kita ke negara yang benar-benar beda, benar-benar beda banget pokoknya dengan konsep pemerintahan di Indonesia. Apa nih Kak Frans? Kalau negara yang beda banget tuh ada Arab Saudi. Di sana sistem pemerintahannya monarki absolut. Jadi semua kekuasaan terpusat pada raja. Wah, menarik ya. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah dengerin podcast kami. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Bye-bye. 짱이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. Halo guys, selamat. Wes. Oh, ya. Oke. Guys, ke. Oh, iya. Kami bisa menengahnya dengan. Betul banget. Bahkan mereka punya kewenangan. Masih enggak. Penerapannya. Iya. Oh iya. Oh iya. Kamu nggak? Ulang aja. Maaf ya Kak. The game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you.